Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annasa Afif. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Terisi. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan isi buku cerita sejarah yang berjudul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, karangan Idrus. Sedikit biografi tentang Idrus. Idrus dilahirkan di Kota Padang pada tanggal 21 September tahun 1921. Pendidikan akhirnya adalah sekolah menengah atas yang pada masa itu disebut dengan Algemeen Middelbare School atau disingkat dengan AMS. Selepas AMS, ia pernah melanjutkan ke Recht School, Fakultas Hukum, tetapi tidak tamat. Tahun 1946, ia menikah dengan Ratna Suri dan dikaruniai 6 orang anak. Ketertarikannya di bidang sastra mendorong ia bekerja di Balai Pustaka. Ia bertugas sebagai redaktur majalah Bahasa Melayu. Tugas itu berlangsung hingga tahun 1950. Ia juga membuat majalah kebudayaan Indonesia dan menjadi kepala redaksinya. Karena gajinya terlalu kecil, Idrus pindah bekerja di Pusat Usaha Sandiwara Jepang, organisasi di bawah Dinas Propaganda Jepang. Ketika revolusi meletus tahun 1945, Idrus kembali bekerja di Balai Pustaka sampai aksi militer pertama tahun 1947. Pada saat itu, pegawai dan pengarang di Balai Pustaka banyak yang hilang pekerjaan, tidak terkecuali Idrus. Ia dinobatkan oleh H.B. Jasin, salah satu penulis dan pemerhati sastra Indonesia terkenal, sebagai pelopor angkatan 45 di bidang penulisan prosa. Karena kekhasan gayanya dalam menulis dan membicarakan persoalan-persoalan pada masa itu. Namun karena adanya tekanan politik dari Lembaga Kebudayaan Rakyat, Idrus terpaksa pindah ke Malaysia, dan di sana ia kembali menemukan kebebasannya menuangkan pikiran. Beberapa karyanya juga terbit di sana. Selama proses kepengarangannya, ia tidak pernah menyerah, walaupun tidak jarang beberapa tulisan-tulisannya ditolak oleh beberapa penerbit, tetapi hal itu membuat ia semakin konsisten dalam menulis. Pada tahun 1967, Idrus pindah ke Australia. Dia mengajar sambil belajar di Universitas Melbourne. Ia juga berhasil meraih gelar Master of Art dengan tesis yang berjudul In Content of Chairil Anwar's Poetry. Idrus tutup usia pada tanggal 18 Mei 1979 di Kota Padang. Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma ternyata maksudnya adalah diawali dengan cerita Ave Maria dan diakhiri dengan cerita Jalan Lain ke Roma. Jadi buku ini berisi kumpulan 12 cerita yang temanya berbeda-beda. Kedua-belas cerita di dalam buku ini merekam sebuah periode singkat sejarah Indonesia, seperti dalam pembabakan bukunya dari zaman Jepang sampai sesudah 17 Agustus tahun 1945. Cerita-cerita karangan Idrus dalam buku ini menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Langsung saja saya akan menjelaskan ringkasan cerita babak per babak dan cerita per cerita di dalam buku ini. Babak yang pertama itu berjudul Zaman Jepang, diawali dengan cerita Ave Maria. Ave Maria menceritakan sebuah kisah cinta segitiga antara Wartini dan kakak beradik Zulbahri dan Syamsu, di mana Zulbahri adalah suami dari Wartini dan Syamsu adalah mantan terindah istrinya. Pengakuan Wartini bahwa ia telah mencintai dua lelaki membuat hati Zulbahri sakit dan ia memilih untuk mengikhlaskan istrinya kepada adiknya. Kemudian ia memilih untuk mengabdi pada tanah air dengan bergabung dengan Heiho. Heiho adalah tentara bentukan Jepang. Ave Maria sendiri merupakan judul lagu yang dimainkan oleh Wartini dan Syamsu pada malam pengakuan. Mereka berdua memiliki minat dan hobi yang sama terhadap bidang musik. Selanjutnya ada sandiwara 4 babak berjudul Kejahatan Membalas Dendam. Masih sama dengan Ave Maria, naskah ini menceritakan sebuah kisah cinta segitiga yang pada akhirnya menimbulkan pengkhianatan seorang sahabat. Satilawati dan Ishak saling mencintai, namun hubungan mereka tidak direstui oleh ayahnya. Ayah Satilawati benci kepada Ishak karena pernah terjadi perbedaan pendapat dalam hal kepengarangan.
Cinta Kartili kepada Setilawati membuat ia berlaku jahat pada Ishak. Ia telah meracuni otaknya dengan obat-obatan. Ia juga bukan seorang dokter yang baik, sering mencatuti obat-obat rumah sakit. Cerita ini ditutup dengan terbongkarnya kebusukan Kartili. Akhirnya ia depresi dan menjadi gila. Selanjutnya kita memasuki babak 2 dalam buku ini. Coret-coret di bawah tanah. Diawali dengan cerpen Kota Harmoni. Cerpen ini menceritakan beragam tingkah laku orang-orang di dalam sebuah tram. Suasana tram yang penuh sesak, bau keringat dan terasi, menggambarkan realitas orang-orang pada masa itu. Yang keempat, ada cerpen Jawa Baru. Cerpen ini berisi potret kemelaratan rakyat pada zaman pendudukan Jepang. Beras-beras yang diangkut dari Pulau Jawa ke Tokyo membuat rakyat kesulitan pangan pada masa itu. Selanjutnya ada cerpen berjudul Pasar Malam Zaman Jepang. Kemelaratan rakyat yang digambarkan dalam Jawa Baru akhirnya membuat rakyat mencari peruntungan dengan bermain judi. Mereka menyebutnya sebagai obat mujarab untuk memberantas inflasi. Selanjutnya ada cerpen Sanyo dan Fujinkai. Cerpen ini menunjukkan keterasingan rakyat Indonesia di dalam negerinya sendiri. Tokoh Kadir yang tak tahu istilah sanyo mengiranya tukang catut. Akibatnya Kadir ditangkap oleh polisi karena dianggap menghina dai Nippon dan dituduh sebagai mata-mata. Selanjutnya sedikit kutipan peristiwa dari cerpen Fujinkai. Pada akhirnya para anggota Fujinkai dipaksa merogoh saku lebih dalam untuk merayakan perang Nippon dan Amerika. Serasa mereka itu bukan hidup di Indonesia. Yang kedelapan ada cerpen berjudul Oh Oh Oh. Di akhir katanya ada tanda seru, berarti dibaca Oh Oh Oh. Salah satu peristiwa yang memprihatinkan dalam cerpen ini adalah ketika seorang lelaki berkaki sebelah jatuh dari kereta dan meninggal. Anggap sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja. Api berhenti sebentar, kondektur menuliskan beberapa catatan, dan kemudian kereta berangkat lagi. Bahkan ada orang Indonesia pun yang menanggapinya dengan dingin. Katanya, aku lebih senang melihat ia mati begitu daripada melihatnya mati di pinggir Kali Ciliwung di Jakarta nanti. Yang kesembilan ada cerpen Heiho. Cerpen ini mengisahkan seorang lelaki yang menjadi anggota Heiho dan berharap bisa membela tanah air, tapi ia malah dituduh oleh istrinya sendiri sebagai antek penjajah. Ironis, mungkin itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi lelaki yang pada akhir cerita dikisahkan tewas dalam pertempuran, dan istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Pada babak ketiga buku ini, yaitu sesudah 17 Agustus 1945, Idrus banyak mengkritisi sikap-sikap rakyat Indonesia yang mengalami euforia selepas perang. Melalui kisah celana pendek, ada sikap Kusno yang sengsara tapi hidup bangga dengan celana made in Italinya. Istilah anak sekarang, gak apa-apa miskin yang penting gaya. Juga ada kutipan dari sekal awal novel Surabaya. Orang-orang dalam mabuk kemenangan, pemakaian pikiran menjadi berkurang, akhirnya orang-orang bertindak seperti binatang. Pada akhirnya perang telah melahirkan tokoh absurd seperti Open dalam judul Jalan Lain ke Roma, yang mula-mula jadi guru sekolah rakyat, setelah itu jadi mu'alim, lantas jadi pengarang, kemudian jadi tukang jahit. Jadi, 3 cerita dalam babak terakhir ini menggambarkan kondisi rakyat Indonesia setelah pembacaan proklamasi, dari mulai euforia kemerdekaan sampai timbul peperangan kembali, karena sekutu datang lagi ke Indonesia. Seperti dalam novel Surabaya, menceritakan perjuangan pemuda mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran berpuncak pada pengaboman Surabaya tanggal 10 November 1945. Buku ini diakhiri dengan cerita Jalan Lain ke Roma yang di dalamnya berisi kisah klasik dari tokoh Open. Entah itu dibacanya, Open ini berganti-ganti profesi karena dalam menjalani profesinya banyak sekali rintangan. Pada akhirnya si Open ini menjadi penulis terkenal. Kesan saya setelah membaca buku dari Alvenaria ke Jalan Lain ke Roma ini, saya jadi tahu kondisi rakyat Indonesia pada zaman dahulu. Perjuangan mereka memperjuangkan kemerdekaan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan mereka. Pada zaman sekarang, buku ini ibaratkan ukiran goa pada masa lampau negeri ini. Buku ini mengandung nilai sentimental tertentu, didukung oleh penulisan tata bahasa Melayu yang modern. Walaupun banyak kata yang tidak saya mengerti, kata-kata zaman dahulu dan ejaan-ejaan zaman dahulu, buku ini cukup nyaman untuk dibaca
Dan kalau dibandingkan dengan karya tulis lain dengan bahasa yang sama, buku karangan Idrus ini lebih mudah dipahami. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari perwatakan tokoh. Buku ini juga berisi nilai-nilai positif yang dapat membuat pembaca lebih mensyukuri kehidupan sekarang. Akhir kata, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.